Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di channel Tarjudin TV. Pada sore hari ini saya sedang berada di suatu wilayah yang sedang viral ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Tempatnya di daerah Gabus ini. Di daerah Gabus ya. Saya di tempatnya SMK Tambun Utara ya, SKN 2 Tambun Utara. Ya, ini sedang berada di jembatan ya. Jembatan pintu masuk SMKN Tambun Utara ya. SMKN 1 Tambun Utara. Coba kita akan sedikit bertanya-tanya ya tentang sungai ini ya kepada warga sekitar sini ya. Ya, alhamdulillah ya, saya sore hari ini sudah bersama dengan saudara siapa bang? Wahyu. Pak Wahyu ya. Pak Wahyu ini dia petugas piket di SMKN Tambun Utara ini ya. Ini saya sedikit mau bertanya-tanya nih masalah perkembangan dari Sungai Gabus ini ya bang. Sungai Gabus. Ya, Sungai Gabus ya. Nah, buat pengeluarannya masih yang untuk sementara mungkin dihentikan dulu karena terkendala banjir lebaran. Setelahnya mungkin dilanjut sih. Lanjut pasti ya. Lanjut. Mungkin Senin kayaknya sih. Tapi setelah diadakannya normalisasi sungai ini gimana bang? Ya, untuk sekarang ini memang belum ada curah hujan yang tinggi ya, masih belum ketahuan sih. Oh, belum ketahuan ya karena belum ada curah hujan yang tinggi ya. Tapi kayaknya untuk buat ini udah lumayan. Dari sungai kebersihannya mungkin sudah ada perkembangan ya bang? Kalau kebersihan udah ada. Udah nggak banyak sampah lah yang di kali. Ya kan kemarin kejadian viralnya itu kan karena memang sampah juga akhirnya menyebabkan banjir ya. Nah, itu yang menjadi viral hingga Jabar 1 bisa datang ke sini. ya. Itu nggak sembarangan tuh bang. Iya bang. Betul. Kalau nggak viral itu nggak sembarangan Jabar 1 bisa ke sini. Maka saya juga tertarik ini untuk meliput apa perkembangan Sungai Gabus, daerah Gabus ini ya. Bagaimana supaya penonton saya juga bisa melihat nih perkembangannya dari bagaimana kerjanya Jabar 1 ya bang. Wah, itu patut diacungi jempol. Ya, Jabar 1. jangan jempol ya. Bener. Iya, Bapak Aing tahu. Bener. Gak banyak ngomong tapi banyak bekerjanya. Bener bang. Saya sebenarnya bukan orang Jabar bang. Saya orang Tanjung Priok bang. Tapi saya sering mengikuti juga apa channelnya dia. Iya. Saya juga jadi saya biasanya meliput kegiatan wilayah Tanjung Priok gitu. Tapi setelah kejadian ini saya juga jadi pengen lihat juga nih perkembangan supaya bisa ditularkan juga nih dari Tanjung Priok. Perlu. Iya. Saya bilang mah. Jadi buat contoh lah. Nah, benar saudara. Gubernur-gubernur yang lain gitu. Benar. Contoh bisa buat ini. Kita itu perlu terobosan, bukannya cuma sekedar omongan. Bener ya. Nah, kebanyakan sekarang kan omongan doang, tapi realisasinya nggak ada. Tapi kalau Kang Deddy ya saya akuin sekali berbicara langsung laksanakan. Mantap. Memang salut. Ya memang ini suatu motivasi ya, kepada pemimpin daerah ya kan. Bukan saja daerah 1, daerah 2, Jabar 1, Jabar 2 maksudnya sampai ke daerah tingkat paling bawah pun punya pemikiran yang sama seperti gubernur ya kan. Harus sejalan menjadi. Iya benar. Tidak saling beda jalur ya kan, beda jalan. Yang sejalan kan lebih enak jadinya semua. Lancar semuanya. Ini Pak Wahyu waktu kejadian kebanjiran itu gimana kondisi sekolahan ini Pak Wahyu? Sekolah lumayan sih masuk. Karena
rata ya gitu kan. Oh gitu ya. Semua sini semua kebagian wilayah sini ya masuk. Gitu. Sampai masuk ke dalam sekolah situ, Enggak Bang? sih kalau yang ini hanya yang dekat sini aja. Oh, sini aja ya, halaman aja ya kalau untuk Halaman. sekolahnya. Ya, lumayan dia ada sekitar 1 jempol lah. Tapi Dengkul ya. Ya alhamdulillah ya. Kalau yang Jadi kampung-kampung saya udah lumayan parah. cuman yang parahnya di kampung-kampung itu ya, Bang. Kalau sekolah sih kita cuma terdampaknya cuma satu ruangan satu atau dua ruangan. Hmm, jadi itu juga suatu jadi pelajaran juga, Bang. Ya, Itu sekolah yang begini luas aja bisa satu ruangan, dua ruangan bisa kena ya, Bang. karena memang itu namanya dia agak rendah sih dia yang ini. Yang terdampak itu Yang terdampak agak rendah ya. Agak rendah. Itu ruangan apa wilayah yang paling terdampak sekali dari akibat banjir di sini di daerah mana sih, Bang? Apanya itu? Yang terdampak sekali dari banjir waktu kejadian itu, wilayahnya yang terdampak sekali yang banjirnya mungkin lebih dari Lanjut tinggi Lanjut Jawa Barat. ya Barangnya di sebelah sana sih. 11 tahun ya dia. Nah, emang yang di sana itu lebih agak rendah ya. Jadi semakin ke Ya, utara masih ya, ke arah Siamu, apa iya Siriamur ya. Jaya sini. Iya. Jadi saya tadi dari arah Babelan, Bang, dari arah pasar Arah Babelan. Babelan, Iya. Tadi saya lewat dari situ ya. iya mungkin arah ke sono ya, yang lebih banjir yang lebih parah ya. Ya saya juga sudah meliput Kayak yang pasarnya juga sih. pasar. Iya, pasar Babelan. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran ya, Bang, bagi warga di mana aja lah yang namanya kali ya kan. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Bener, jangan sampai buang sampah sembarangan. Karena sebetulnya kalau iuran sampah itu kan murah. Masa nggak sanggup? Iya benar. Perumahan banyak tempatnya. Dan juga kayaknya kalau di kampung-kampung udah banyak sekarang. Pengangkutan sampah itu kayaknya banyak sih. Iya. Pertama sih kita buang sampah di kali kalau buang cuma buat mencemari dan juga buat berdampaknya buat kita sendiri juga kena. Iya. Jadi itu ya kesan-kesannya ya bagi warga ya, Bang ya. Bukan di daerah Gabus ini aja ya, Bang, Ya, mungkin seluruhnya. seluruh di Indonesia ya, khususnya gimana masih banyak ya. Apalagi sekarang kita lagi warning ya kan masalah megatrus itu kan ngeri juga. Itu terjadi mungkin karena memang alamnya lah yang kurang dijaga sama kita sebagai manusia ya. Maka terjadilah bencana-bencana ya, bukan masalah bencana yang besar, banjir aja sebenarnya tidak menyebabkan yang begitu parah, tapi ada juga katanya daerah sini yang meninggal dunia juga ya, Bang. Dampaknya ada yang meninggal dunia juga katanya di daerah sini. Kalau itu saya kurang tahu udah tinggal masalah. Iya. Makanya itulah sebagai cambuk lah. Iya. Nah, kita sebagai warga Indonesia khususnya untuk wilayah Bekasi, Jakarta ya kan, bisa menjaga kebersihan ya, Bang. Jadi sementara itu dulu ya, Bang. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini Pak Wahyu ya tiket di sekolah ini ya. Sekolah alhamdulillah bisa kita wawancara dengan Pak Wahyu nih. Nah ya, tuh banyak ikannya tuh, bagus sekolahnya tuh. Nah ini kalau sekolah-sekolahnya macam ikannya begini bagus kan. Nah, kita bisa lihat perkembangan dari sungainya ya. Nah ini gerbangnya, kita bisa lihat. Nah sungai itu ya. Ya. Nah, dulu ini sampahnya sangat banyak sekali kawan. Nah, itu ya. Ini sampahnya banyak sekali. Hingga setelah dikeruk ya kan, diambilin sampah-sampahnya sudah mulai bagus tuh. Ya. Ikannya sudah mulai banyak nih tuh, lihat tuh banyak jeblok tuh. Kan? Nah, membuat suka apa warga di sini juga. Kita akan lihat juga ya perkembangannya. Nah, di situ ya. Nah, ya alirannya mantap. Ya. Aliran sungainya tuh.
Deras ya. Ini tadi sebelumnya saya lihat di aliran sungai yang dari kontennya youtuber yang lainnya, ini alirannya sangat membangunkan sekali nih. Jadi dia tersendat ya, ikan pun kayaknya nggak ada gairah dia ya untuk berhidup, beradaptasi dengan air, kehidupannya dia di dalam air. Dia sampai susah ya, beradaptasinya susah karena airnya nggak ngalir sampai banjir ya. Jadilah dengan adanya gebrakan Jabar 1 Pak Dedi Mulyadi ya, Bapak Aing KDM ya, sebenarnya saya sebagai warga Tanjung Priok juga nih bisa menjadikan moral saya, motivasi saya untuk menjaga kebersihan selokan-selokan ya kan, supaya selokan kita ini bisa bersih. Jangan sembarangan buang sampah. Ya itu dulu laporan pada hari ini tanggal 2 April di daerah Tambun Utara ya, tepatnya Sungai Gabus ya, Kali Gabus. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harapkan untuk berkembangnya channel saya ini, subscribe, like, komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu masuk pintu tol Gabus ya. Nah, ini kalau dari Tanjung Priok, dari Cilincing bisa turun langsung nih. Nah, di pintu tol Gabus ini ya. Nanti bisa melihat keadaan Gabus ini ya. Kalau feeling saya nanti Gabus ini makin lama semakin maju dia. Karena sudah ada langsung perhatian dari gubernur. Telusuri ya, kita telusuri nih Sungai Sepak Gabus nih ya. Nah, lihat keadaan, nah betapa bergembiranya ya, ini banyak yang mancing nih di Sungai Sepak Gabus ini ya. Tuh. Nah, karena hadirin? Karena di sini sungainya sudah mulai jernih ya, dia mengalir dengan baik ya. Kelihatan tadi bagaimana derasnya aliran Sungai Sepak Gabus ini, hingga warga-warga juga senang. Kelihatan sudah ikannya mulai bergembira dia ya. Ikan-ikannya sudah mulai bergembira karena dia kehidupannya sudah normal. Nah, sudah normal ya karena sungainya sudah bersih, alirannya sudah lancar. Nah, begitu juga manusia, kalau bersih lancar maka akan manusia itu akan bergembira. Nah, ini jadi bagaimana sisi-sisi Sungai Sepak ini, Sungai Gabus ini ya. Lihat sudah bagus ya. Sudah mulai pondasi-pondasi dari urukan-urukannya itu sudah bagus hingga bisa akan meratakan menjadi pondasi yang kuat ya. Nah, jadi kita harapkan kepada masyarakat lah supaya jangan membuang sampah sembarangan lagi ya, apalagi membuang ke selokan, ke sungai ya kan, yang bisa menyebabkan kebahagiaan ikan, makhluk-makhluk dalam air itu seperti terpenjara, tidak bahagia karena aliran sungainya kotor. Dengan sampahnya banyak maka aliran sungai kotor dan tidak mengalir ya kan, menjadi warna hitam. Nah, begini kalau aliran sungainya ngalir deras seperti ini kan, bersih, ikan-ikan juga mulai timbul. Dengan timbulnya ikan banyak maka warga juga senang melihatnya, senang bisa mancing ya kan, dan juga bisa dengan adanya aliran sungai yang
lancar, bersih, mengalir, tidak terhambat dengan sampah-sampah, maka tidak menyebabkan banjir lagi insya Allah ya kan. Jadi air nanti kalau waktu hujan deras nanti dia akan mudah mengalir karena tidak terhalang dari sampah-sampah apa yang berkumpul sebab terlalu banyaknya di suatu selokan kali ya, hingga menyebabkan banjir. Hingga sampai viral ini kali sepak gabus ini, hingga seorang nomor 1 Jabar bisa datang ke sini. Nah ini juga berkah ya bagi penduduk warga Gabus ya, karena didatangi oleh seorang gubernur Deddy Mulyadi, bisa menjadi perhatian kepada warga di sekitar Gabus ini ya. Saya yakin suatu saat nih pasti Gabus ini akan menjadi wilayah yang baik, wilayah bagus perairannya, pengairan sungainya ya kan, menjadi bagus, menjadi lancar, menjadi bersih. Ini kalau memang setiap pemimpinnya ini mau terjun, mau memikirkan tentang keindahan daripada aliran sungai. Bukan hanya gubernur saja ya, sampai bupati, wali kota, camat, desa, lurah, dan wilayah RW sekitar sini bisa menjaga kebersihan. Nah inilah yang bisa saya dapat informasikan pada saat hari ini. Mohon bantuan subscribe-nya untuk supaya bisa lebih berkembang channel saya ini. Lain waktu kita berjumpa lagi di channel saya. Terima kasih.